hasudku gak enak, plus murid gak tidak tenang dan tidak ada untungnya dan tidak merugikan orang yang dihasut. Sudah hasut, saling hasut, urusannya tadi rumah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, meskipun hujan sempat mengguyur tapi tidak menggoyahkan niat dan dengan istiqomah balik majelis menikah dalam rangka bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sanjuratul wa bi'ahdi masalah dan ujian yang Allah berikan kepada kita satu persatu dimudahkan penyelesaiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita malam ini bertepatan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada Rajab, Rasul kalau masuk bulan Rajab maka beliau membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa siapapun yang hidup di bulan Rajab tidak ada jaminan dia akan sampai di bulan Ramadan. Apakah itu muda atau tua, sehat atau sakit, apapun kondisinya, tidak ada jaminan kita akan hidup terus sampai bulan Ramadan. Maka kita minta kepada Allah agar kita disampaikan kepada kemuliaan bulan Ramadan. Bapak-Ibu sekalian, berdasarkan kepada surah At-Taubah ayat 36, firman Allah, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ditetapkan di kitab Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 12 bulan ini merupakan ketetapan Allah sejak zaman dahulu, sejak Allah menciptakan langit bumi. Dan di antara 12 itu minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan yang mulia. Apa saja bulan 4 yang mulia itu disebutkan dalam hadis dari Bukhari Muslim. Az-zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Masa itu terus berputar, kata baginda Rasul, sebagaimana sejak diciptakannya langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, setahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Apa itu? Salah satu mutawaliyah, 3 bulan yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berurutan. Wa Rajab Mudhar, dan Rajabnya kabilah Mudhar yang terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban atau bulan ini. Disebut dengan Rajab Mudhar. Apa Rajab Mudhar? Mudhar itu nama kabilah, nama bani. Menurut Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim bahwa kabilah dulu ada pemahaman yang berbeda memahami bulan Rajab. Berbeda antara kabilah namanya kabilah Rabi'ah dengan kabilah
Qabilah Rabi'ah menyangka dan meyakini bulan Rajab itu adalah bulan ke-9 atau sekarang disebut dengan bulan Ramadan. Adapun menurut Qabilah Mudhar, Rajab itu dahulu itu adalah ya bulan Rajab seperti sekarang ini ya bulan ke-7. Maka Rasul bersabda bahwa bulan yang mulia itu adalah bulan Rajab. Rajab Mudhar, Rajab versinya Qabilah Mudhar, yaitu Rajab bulan ke-7. Ada juga disebutkan bahwa kenapa Rasul menyebutkan Qabilah Rajab Mudhar, karena Qabilah Mudhar itu adalah Qabilah yang paling mengagungkan bulan Rajab daripada kabilah-kabilah yang lain. Selanjutnya, sehingga kalau ini disusun, ingat bahwa zaman Kanjeng Nabi belum ada nomor bulan. Zaman Kanjeng Nabi itu bulan ada, bulan Muharram, Safar, Ramadan itu ada. Yang belum ada itu urutannya. Muharram itu bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 itu belum ada. Jadi nama-nama bulan sudah ada di zaman Nabi, tapi belum ada nomornya. Belum ada nomornya. Bulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu belum ada. Sehingga bulannya muter Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, muter. Dzulhijjah, Muharram. Makanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi ada 3 yang berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu karena belum ada nomornya. Ternyata begitu di zaman Sayyidina Umar diberi nomor seperti ini, bulan 1, Muharram, kedua, Safar dan seterusnya, maka ada hikmahnya. Ternyata dengan urutan 1 sampai 12 bulan itu, Muharram ada di urutan pertama, Rajab ada di urutan ke-7, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 11, 12. Artinya apa? Bulan mulia ini menyeluruh. Di pertama ada, di tengah ada, di terakhir juga ada. Bahkan di terakhir double. Ini mengingatkan kata para ulama pentingnya husnul khotimah. Waktu enom, waktu cilik jadi wong api, waktu remaja jadi wong api, waktu tua jadi wong api, bahkan lebih api meneh. Kenapa? Ngarep-ngarep jadi meroleh husnul khotimah. Ini hikmah dari urutan bulan-bulan yang mulia. Kenapa kok ada bulan mulia? Ada 4 tadi. Ini Al-Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi Al-Basri, beliau adalah seorang ulama tabi'in, pembesar tabi'in. Beliau berkata, Inna Allah safa ya min khalqihi. Sesungguhnya Allah memilih di antara makhluknya beberapa makhluk yang terpilih, dipilih oleh Gusti Allah. Dan di antara kalangan malaikat Allah memilih beberapa malaikat, seperti malaikat Jibril. Di antara manusia Allah memilih beberapa utusan, termasuk Nabi Muhammad SAW. Di antara kalamullah, kode-kode kitab Allah, kitab yang paling mulia Al-Quran. Di bumi ini ada petak-petak yang paling mulia. Apa itu? Bumi atau tanah yang dijadikan masjid. Dan di antara bulan-bulan Allah memilih bulan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur dan juga bulan-bulan haram yang 4 tadi. Begitu juga hari-hari sepanjang 1 pekan, maka Jumat dipilih oleh Allah. Malam-malam sepanjang tahun Allah memilih malam Lailatul Qadar. Maka ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bulan Rajab ini menjadi bulan mulia? Kan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sesuatu menjadi mulia karena dipilih manusia, dipilih Allah. Dipilih manusia saja itu menjadi mulia. Nanti yang biasa-biasa, kok maju dari calon DPR, kok kakak sing pilih, akhirnya terpilih menjadi DPR. Keponak Senayan di Teluk anggota dewan yang terhormat. Kenapa menjadi terhormat? Karena dipilih manusia itu tadi bisa tertimbun. Maka bagaimana kalau dipilih kalian Gusti Allah, maka bulan Rajab ini menjadi mulia. Bulan Rajab ini adalah rangkaian, sebagaimana doa Nabi tadi di awal, rangkaian menuju bulan Ramadan. Syekh Abu Bakar Al-Warraq beliau mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Lizar'i. Bulan Rajab ini mulai tandur kesawinan,
Sya'ban syahrus saqi lizar. Adapun bulan setelahnya adalah bulan Sya'ban. Sya'ban itu dari wong Jawa bulan Ruwah. Jangan itu bulan Reba. Orang Jawa mengatakan bulan Ruwah. Soalnya tradisinya orang Jawa sebelum nampani poso niku padha selamatan kirim dungo nang arwah Ruwah. Dadi ngono. Ya. Kalau orang Madura tradisinya begitu sebelum bulan Ramadan nampani poso banyak zikir-zikir di sana. Zikir dengan mengingat Allah. Allahumma ya Rabbi ya Rabbi 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 Rabba. Rabba Rabbi Rabba Rabba Rabba. Kemudian saya akan ngomong Rabba. Ada Rabba, ada Rabba. Rabba ini suka artinya. Rabba bulan raja. Kemudian ada pernyataan yang lain dikatakan oleh ulama, as-sanatu mithlus syajarah. 1 tahun itu ibaratkan pohon. Wa syahrul Rajab ayyamu tawliqiha. Adapun bulan Rajab adalah bulan di mana pohon tersebut mulai mengeluarkan dedaunan. Wa Sya'ban ayyam tafri'iha. Adapun bulan Sya'ban adalah hari-hari di mana pohon itu mulai mengeluarkan ranting-rantingnya, dahan-dahannya. Wa Ramadan ayyam qatafiha. Adapun bulan Ramadan adalah bulan untuk memotong, bukan bulan-bulan memanen. Wal mu'minuna utahuha. Maka orang-orang mukmin itulah yang mengunduhnya, yang memanennya. Jadirun biman sawwada sahifatahu bidhunub ayyubayyidha bit-taubah fi hadzal syahr. Maka sepatutnya lah orang yang menghitamkan, mencoret-coret buku catatan amalnya yang putih, tapi dengan dosa yang menjadi hitam, hendaknya dia memutihkan lagi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Wa bimman dhayya umrahu bil baqalah an yaqtalima fihi ma baqiya min al-umri. Dan sudah selayaknya orang yang banyak menyia-nyiakan umurnya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia agar dia mengambil kesempatan dengan banyak beribadah, melakukan kebaikan dari sisa umurnya, terutama di bulan ini, yaitu bulan Rajab. Jadi kalau bulan Rajab di bulan tandur, bulan Sya'ban bulan yang mengairi, bulan Ramadan bulan pemanen, maka barang siapa yang menanam di bulan Rajab, mengairi di bulan Sya'ban, dia akan memanen di bulan Ramadan. Kalau ada orang di bulan Rajab tidak menanam, di bulan Sya'ban tidak mengairi, maka di bulan Ramadan bisakah memanen? Tidak bisa, karena dia tidak pernah menanam. Kalau orang tidak pernah menanam, tidak mengairi, moro-moro panen. Sing dipanen wae sapa? Wae tonggon. Ini bisa lebih maling. Akan jadi masalah. Ini yang saya ingatkan, bahwa di bulan-bulan mulia itu tidak hanya kita dimotivasi untuk banyak melakukan amal kebaikan, mau bersedekah, membaca istighfar, membaca Quran, mau macam-macam kebaikan semuanya. Ternyata yang lebih penting, dan ini langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita jangan berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalau ditafsir Jalalain itu bil ma'asi, maksudnya jangan menzalimi diri sendiri dengan melakukan maksiat. Jangan melakukan maksiat di bulan-bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, karena itu bisa menodai kemuliaan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi Al-Basri, beliau mengatakan inna dzulma fil ashhuril hurumi a'zamu khati'atan wa wizra. Sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan yang mulia itu akan lebih besar salahnya dan dosanya minal dzulmi fima siwaha, dibanding dengan melakukan maksiat di bulan-bulan yang biasa. Wa in kana dzulmu ala kulli halin azima, meskipun berbuat maksiat kapan saja
itu adalah merupakan hal besar, dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha yu'adzimu min amri ma yasha. Tetapi Allah mengagungkan dari urusannya segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan kemuliaan, orang melakukan kebaikan di tempat yang mulia, maka kemuliaan ini itu pahalanya akan lebih besar. Dan sebaliknya orang yang melakukan maksiat di bulan yang mulia, dosanya akan lebih besar. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang zina, ning hutan, dosa nggak? Dosa. Ada orang maksiat berzina di dalam masjid, dosa nggak? Dosa. Dosanya lebih besar mana? Di masjid, boleh sekali dosa, ngenyek tempat mulia. Apalagi zinanya misalnya dilakukan di Masjidil Haram, tambah gede itu soalnya. Itu berkaitan dengan tempat, maka sama dengan berkaitan dengan masa. Seperti bulan Rajab ini bulan yang mulia, maka sama-sama rasa perasan. Di bulan yang lain biasa dosa, maka di bulan mulia tambah dosa. Maka fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim kepada diri sendiri dengan melakukan maksiat. Saya ingatkan kepada panjenengan semuanya dan saya sendiri bahwasanya ada maksiat, ini ada maksiat. Maksiat ini maksiat sing pertama. Maksiat pertama yang ada di langit, bahkan maksiat pertama yang ada di bumi. Apa itu? Itu adalah hasud. Apa bu? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasad kama ta'kulun nar. Jauhilah hasud, karena hasud itu bisa memakan, bisa menghabiskan pahala-pahala kebaikan sebagaimana api akan menghabiskan kayu bakar. Seberapa besar sedekah panjenengan, seberapa banyak qiyamul lail panjenengan, seberapa hebat puasa sampean, tapi kalau masih memendam rasa hasud, lama-kelamaan menghadap di sisi Allah, maka pahalanya tadi sudah hilang, tinggal duduk-duduk saja yang terbaik. Para bapak ibu sekalian, awwalu dzambin usiyallahu bihi sama al-hasad. Ini dosa pertama maksiat yang dilakukan kepada Allah di langit, itu adalah hasad. Apa itu? Hasudnya iblis kepada Nabi Adam. Nabi Adam baru diciptakan, iblis yang sudah ribuan tahun beribadah sujud kepada Allah disuruh sujud kepada Adam. Maka Adam iri, hasud, dia menginginkan derajatnya Nabi Adam. Kalau tidak bisa mendapatkan derajatnya itu, minimal Nabi Adam tidak mendapatkan derajat tersebut. Makanya iblis kemudian menghasut Nabi Adam, memprovokasi agar melanggar aturan Allah dengan makan buah khuldi, hanya diusir dari surga. Ini kenapa? Karena hasutnya iblis kepada Nabi Adam. Maka hasut ini adalah dosa pertama yang ada di langit. Kemudian wa awwalu dzambin usiyallahu bihi fil ard al-hasad. Begitu juga hasud ini adalah dosa pertama yang ada di muka bumi. Ingatkah panjenengan dengan kasus pembunuhan Sambo? Pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil, putranya Nabi Adam. Qabil akhirnya membunuh Habil. Kenapa? Usut punya usut hasud. Hasud, iri tentang istri, gitu, tentang wanita. Maka urusan wanita sampai seperti itu sampai sekarang bukan hal baru. Di zamannya Qabil Habil juga tentang seperti itu. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hasud itu tidak hanya untuk orang lain. Hasud kepada saudara sendiri itu bisa dan banyak terjadi. Buktinya apa? Nabi Yusuf dihasuti oleh saudara-saudaranya sendiri. Saudara yang lain merasa bahwa Nabi Yusuf lebih disayang oleh
ayahnya Nabi Yusuf, sehingga kemudian mengambil makar bagaimana Nabi Yusuf disingkirkan dan kasih sayangnya pindah kepada mereka. Jadi ini hasud itu penyakit kuno, dan ini adalah penyakit yang paling berbahaya. Maka hati-hati dengan hasud. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengingatkan kepada kita, "I'lam annal hasada minal amrad al-'azimah lil qulub." Ingat bahwasanya hasud itu adalah penyakit hati yang besar, penyakit hati yang sangat berbahaya. Wala tudawa amradul qulub illa bil ilm. Bagaimana caranya menyembuhkan kalau ada orang sudah terkena penyakit hati, utamanya hasud? Katanya Imam Al-Ghazali, tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ilmu, dengan mengaji, dengan mempelajari. Wal amali, setelah jadi ilmu kemudian diamalkan. Wal ilmun nafi' limaradil hasad wa an ta'rifa tahqiqan annal hasada dararun 'alaika fid dunya wad din. Adapun ilmu, bagaimana bisa menyembuhkan hasad? Ilmu yang harus diketahui adalah bahwasannya hasud itu adalah membahayakan diri sendiri, baik di dunia maupun di dalam urusan agama, dunia maupun akhirat. Karena di akhirat hasud itu akan menghabiskan pahala kita. Kalau pahalanya habis tinggal maksiatnya, tinggal dosanya, maka tidak ada pilihan lain kecuali masuk neraka. Bahaya. Di dunia orang hasud itu rugi terhadap dirinya sendiri. Maka kita ada orang dari tetangga, begitu tetangganya mau Ramadan, ini sudah dekat Ramadan ya, ada tetangganya ganti selambu, tetangganya dapat kiriman sepeda motor baru, terus teman-teman akhirnya mlebu rumah sakit. Barang mlebu rumah sakit, tanggane sing liyongin dan ngerti ya ngomong sampean. Tuku sawah, innalillah, mati orang. Maka orang hasud itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka tidak ada gunanya hasud. Buat apa kita hasud? Itu merugikan diri sendiri, baik dunia maupun akhirat. Wala annahu la dharara fihi al-mahsud, dan ingatlah penyakit hasud kita sama sekali tidak membahayakan orang yang dihasudi. Tonggo yang dihasudi ini gara-gara kita hasud, dia tidak akan kenapa-kenapa, tidak akan bahaya apa-apa, tidak rugi apa-apa. Balian tafi bihi fihima, bahkan tetangga yang dihasudi itu yang mendapat manfaat. Apa? Ganjaran sampai iso pindah nang ngombe. Itu kan bahaya. Makanya jangan gampang-gampang hasud, merugikan diri sendiri. Dunia rugi, akhirat rugi. Dunia rugi, dunia sampai akhirat. Maka jangan pernah punya sifat hasud. Berbicara tentang hasud, hasud itu apa sih hasud itu? Hasud itu namanya hasud. Hasud itu tamanni zawalin ni'mati ala sahibiha. Yang disebut dengan hasud itu adalah kita menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Duwe tonggo di sepeda motor anyar, itu kan tabrakan. Kayak di sepeda motor kan, jadi namanya hasud. Tonggo ini nyalon kepala desa, bukan jadi. Ini jadi hasud dan berusaha memfitnah sana sini. Ada teman satu pekerjaan dapat promosi jabatan naik, dia hasud ke sana kemari mengundang posing ini supaya nggak jadi dinaikkan jabatan. Itu namanya hasud. Jadi menginginkan nikmat yang diperoleh orang lain itu hilang. Lek iso pindah nang awake, lek gak iso pokok ilang. Itu jenenge hasud. Lah kalau sampai cuma kepingin nikmatnya orang lain saja tanpa punya niat jelek kepada nikmat orang lain, itu bukan hasud. Tidak apa-apa. Tonggo di sepeda motornya sampai jalan ke Gusti Allah, pulang dibanding sepeda motor Gusti. Tidak apa-apa ya. Itu namanya ghibthah. Ingin kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain.
Lah, yang membedakan kalau hasud itu ingin nikmatnya orang lain hilang, nah itu sing bermasalah. Itu yang tidak boleh. Maka tatkala tetangga dengan itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rezeki, doakan keberkahan untuk mereka. Insya Allah dengan mendoakan keberkahan itu, sampean hatinya akan dibersihkan dari sifat hasud. Ya Allah, mudah-mudahan sepeda motor anyar barokah manfaat. Sampai tidak mau isok mau hatinya akan bersih dari rasa hasud. Lewat hasud kaki dumu angel banget. Kudu dumu elek, itu mau hasud. Padahal hasud itu akan mencelakai diri kita sendiri dunia dan akhirat. Sebelum ini ada saya cerita. Ini cerita saya ambil dari kitab namanya Al-Mustatraf fi Kulli Fannin Mustatraf yang ditulis oleh Al-Imam Al-Afshihi. Terjadi di zamannya Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah ini khalifah setelahnya khalifah yang terkenal, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Satu ketika khalifah dia kan seperti raja. Satu ketika ada orang Badui. Orang Badui itu orang gunung, orang pelosok, orang duweso. Takon yang istana, sowanan raja khalifah. Ternyata begitu sowan kok nyambung perkataannya, nyambung enak. Akhirnya apa? Khalifah ini seneng. Dikokon balik-balik teko nang istana. Sampai-sampai orang Badui ini menjadi orang dekatnya raja. Nah, si raja ini punya menteri, wazir, patih, ya. Punya menteri. Nah, menteri ini merasa terusik. Wah, ini kalau dibiarin raja dekat Badui ini dekat kepada raja terus-terusan, suwe-suwe, aku diganti. Orang itu ditunjuk jadi menteri. Maka mulailah menteri ini hasut dengan kedekatan Badui kepada raja. Akhirnya berusaha bagaimana menghilangkan kedekatan ini orang Badui kepada raja. Akhirnya memfitnah sana sini dan seterusnya. Singkat cerita, si menteri ini punya cara. Diundanglah satu ketika orang Badui ke rumahnya, dimasakin yang enak-enak. Cuma masakannya ini dengan masakan yang baunya tidak disenangi oleh raja. Rajanya nggak seneng bawang. Jadi kalau orang harus makan bawang itu beliau tidak suka, rajanya Khalifah Al-Mu'tasim. Maka disediakanlah makan-makan yang disitu dibanyakin bawang-bawang. Kasih sate, kasih banyak bawang, soto, akeh bawang, serba bawang semuanya. Suruh makan, suruh habisin yang enak-enak. Sementara menterinya datang ke raja. Raja, tahu nggak kabar terbaru? Apa itu? Nih raja, tahu nggak? Ternyata si Badui, orang yang dekat kepada sampean itu, iya, kalau di depannya sampean ini sepertinya menyenangkan sampean. Tapi kalau sudah dia kembali ke kampung, ini orang Badui memfitnah raja. Jadi raja ini ganteng sih, ganteng. Tapi apa-apa, masya Allah, mampu, punya obat dan punya apa macam-macam. Loh teman, teman. Kalau tidak percaya buktikan. Orangnya tak suruh ke sini. Akhirnya menterinya ini pulang ke rumahnya, memanggil si Badui yang makan tadi. Sudah. Sekarang kamu dipanggil raja cepetan. Akhirnya datang ke raja. Begitu datang ke raja, Badui ini dipeseni tadi bahwa raja tidak senang bawang. Sudah kadung makan bawang, banyak bawang dipeseni, sekarang dipanggil raja, dan raja nggak senang bawang. Akhirnya apa? Begitu datang ke raja, supaya tidak menyakiti raja bau bawangnya itu, maka Badui ini kalau ditanya, kalau ngomong, maka mulutnya ditutupi begini, ditutupi. Tapi karena raja sudah diracuni sama menteri, orang Badui ini menutupi mulutnya, tapi mindsetnya raja menutupi hidungnya. Wah, jalan raja benar berarti. Iki tutup hidung berarti menuduh aku punya bau badan, punya apa macam bau mulut dan seterusnya. Wah, ini harus dikasih pelajaran. Maka kemudian raja mengambil amplop surat masukin. Sudah, orang Badui, ini tak kasih surat.
surat ini tolong antarkan ke alamatnya, dan tidak boleh diwakilkan, harus kamu sendiri yang menyampaikan, karena ini adalah tugas yang sangat rahasia dan khusus. Wah, merasa mendapatkan tugas yang khusus, dia dengan berseri-seri, dengan semangat bergembira keluar dari istana. Begitu keluar dari istana, bertemu dengan menteri. Menteri keheranan, loh, ini bawa surat kok ceria banget ini, berseri-seri. Ada apa? Kamu ngapain? Kok kayaknya semeneng? Ya, saya dapat tugas khusus dan rahasia. Apa? Mengantarkan surat ini. Baginya menteri, wah ini mau dikasih hadiah banyak ini. Wes gini baru. Gimana kalau saya saja yang mengantarkan surat? Oh, tidak boleh, pesannya aja tidak boleh diwakilkan. Itu khusus istimewa, tidak boleh. Terus gini. Gimana kalau kamu tak kasih uang? Kalau saya ini dikai 200 juta, kamu sudah pergi ke mall, ke pasar belanja, kamu pulang beli oleh-oleh untuk anak istrimu. Untuk surat ini saya pastikan sampai ke tujuannya dengan aman, karena aku sendiri akan menyampaikannya. Ditawari duit, kasih uang banyak, wah ya sudahlah, mana uangnya dikasih. Nah, menteri ini kemudian mulai mencari-cari alamat. Alamatnya mana alamatnya? RT 5, RW 3, jalannya jalan cinta. Sudah mau. Akhirnya dari desa ke desa dia susuri, akhirnya datanglah di rumah di alamat tersebut. Bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya bertugas mengantarkan surat dari tadi. Oh ya, masuk. Tutup. Mana suratnya? Tuan rumah masuk ke dalam kamarnya. Setelah dibaca, kemudian keluar dari kamarnya, tanya, kamu bener disuruh raja ke sini? Iya. Enggak diwakilkan? Enggak. Sungguh. Enggak diwakilkan? Enggak. Kamu yakin? Yakin. Ternyata Pak, begitu sudah diyakinkan seperti tidak diwakilkan, ternyata apa? Yang punya rumah tukang jagal. Bukan jagalnya sapi, jagalnya manusia. Langsung dipenggal. Al-Gudul. Ternyata apa? Surat tadi dibuka, begitu dibuka, suratnya singkat. Ini semacam SMS, short message, ya. Pesan singkat. Tulisannya ini, idza wasala kita bihada fadrib raqabata hamil. Jika surat ini sampai, langsung penggal saja yang membawanya. Gitu, sudah dilaksanakan. Dapat beberapa hari si Badui sebagaimana biasa datang ke istana dengan riang gembira. Begitu menghadap ke raja, rajanya kaget setengah mati dulu. Tidak pernah ada orang yang disuruh bawa surat ini balik. Ini kok aja balik? Oh iya, orang Badui, suratnya mana? Daerah raja. Sudah sampai. Enggak percaya. Sungguh sampai. Pokok tenang, sampai sudah. Enggak mungkin sampai. Terus akhirnya ngaku bahwa yang menyampaikan adalah si Pate atau menteri tadi. Dan kemudian fitnah diklarifikasi. Loh, katanya si Pate, kamu itu menjelekkan saya begini. Buktinya waktu kamu datang ke aku, kamu nutup hidung. Loh, bukan raja, saya gak menutup hidung, saya tutup mulut. Karena sebelum saya datang ke panjenengan, saya disuguhi makanannya banyak bawangnya di rumahnya Pate gitu. Sehingga kemudian tahulah raja siapa sebetulnya yang hasud. Dan ternyata hasud itu berbalik arah kepada orangnya sendiri, merugikan diri sendiri. Maka jangan pernah menjadi orang yang hasud itu tak enak, murid tidak tenang, dan tidak ada untungnya, dan tidak merugikan orang yang tidak. Apakah kalau ada orang tetangga kita kemudian lebih kaya dari kita, kemudian kita hasud, kemudian kita bisa jadi lebih kaya dari dia?
Apa kalau kita hasut kemudian langsung tetangga kita yang hasutin langsung bangkrut? Ya tidak. Terus ngapain kita hasut? Doakan kebaikan. Tatkala kita mendoakan kebaikan untuk tetangga kita, malaikat akan mengamini dan mendoakan agar kita sama mendapatkan nikmat yang sama besarnya dengan yang diberikan kepada orang lain. Maka jangan pernah hasut. Maka hasut itu adalah biang kerok. Katakan Nabi la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasab. Bahwasanya manusia ini senantiasa berada di dalam kebaikan. Urusan manusia tidak akan ruwet, carut marut, amburadul selama mereka tidak saling hasut. Tidak saling hasut. Kalau sudah hasut, saling hasut, urusannya jadi ruwet. Ini repot gitu. Maka jangan saling hasut. Ingat bahwa Allah tidak akan mungkin salah kirim rezeki kepada tetangga kita. Mau paketan saja nggak keliru, apalagi yang ngirim malaikat. Tidak akan pernah keliru. Maka jangan pernah hasut kepada tetangga, kepada saudara, kepada orang lain, karena rezeki tidak mungkin salah kirim. Dan ingat, kalau kita punya usaha, tetangga kita niru usaha kita, jangan hasut kepada mereka, karena usaha bisa ditiru, tapi rezeki sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang jualan ceritanya, jadi orang itu jangan mudah hasut, jangan mudah suudzon, buka toko, sebelah buka toko, mana enggak rotot. Pasti diguna-guna, pasti dibunuh. Jangan keburu-buru menuduh orang lain, tapi introspeksi dulu. Lihat toko ini sepi opo, harus begitu. Dulu ada cerita, ada becak loro berdampingan, satunya jual madu, satunya jual cuka. Yang jual madu ini sepi pelanggannya, yang jual cuka laris. Yang jual madu ngelabrak kepada yang jual cuka. Penjual cuka, paling kamu ini mengguna-guna saya, dukuni aku sampai warungku sepi. Pak, dari sopo. Bukti nih, tokoku sepi yang ini. Kamu dong, bro, gini loh, takkan dari. Aku ini masih dodolan cuka, rasanya kan hidup. Tapi aku dodolan muka aku manis. Barang sampean bener dodolannya madu rasanya manis. Tapi pas dodolan mukai kecut. Ya pelanggannya dari kabeh. Nah, artinya hal-hal yang seperti ini itu harus introspeksi dulu, apakah pelayanannya, apa kualitas barangnya, apa-apa. Jangan keburu-buru menuduh orang lain. Ingat, rezeki itu dituntut, gak bakal ketukar. Maka kalau ada apa-apa, ojo nyalah ngomong, yo salah no awal diri. Mungkin kita maksiat kepada Allah, menghalalkan segala cara, atau kita punya dosa sama tetangga, atau akhirnya Allah memberikan hukuman seperti itu. Maka jangan menyalahkan orang lain, tapi kalau ada apa-apa, salahkan diri sendiri, introspeksi. Ini yang saya pahami, ini adalah cara Al-Maghfulah Romoye Badruddin. Beliau itu kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa, menimpa siapa saja, beliau tidak menyalahkan siapa. Beliau introspeksi. Mungkin aku didosa gitu. Apa yang masalah? Sehingga kok ini begini, orang santri begini, orang siapa begini. Orang yang sekeliling beliau kena masalah apa, itu bukan menyalahkan orang lain, tapi berintrospeksi. Mungkin Allah menghukum begini. Jadi belajar untuk husnuzon kepada orang lain, justru kita harus suudzon kepada diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri pantas disuudzoni karena banyak maksiat, banyak dosa. Maka perbanyak untuk istighfar, apalagi di bulan Rajab ini. Ayo kita cuci hati kita yang kotor ini dengan baca istighfar, banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, maka Allah akan mengangkat
dari kita, masalah-masalah kita, problem-problem kita, dan insya Allah hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila akhiri wa a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku ingkang saged ngaturaken bagian sampati kula nyuwun agung kanutan dan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi